menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih yang selalu setia mengikuti Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Untuk memulai Sapaan Teduh kita di pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan dan kasih setiamu yang boleh terus kami nikmati dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini pun Tuhan, kami datang mengucap syukur atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami rindu disapa oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Maka berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya, dan biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 2 Timotius 4 ayat 18 yang menjadi perenungan kita, kami bacakan. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Ia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pasti kita pernah mendengar ungkapan teman tertawa itu mudah dicari, tapi teman menangis itu susah ditemukan. Mungkin inilah yang dihadapi oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius yang kedua ini. Karena pada saat itu Rasul Paulus sedang dalam masa tahanan, dalam penjara, dan di masa tahanannya yang kedua ini dia merasakan kesendirian. Yang menyebutkan dalam bagian ayat sebelum 18 ini ada yang bernama Demas yang meninggalkan Paulus karena tidak siap menanggung resiko akibat dari pekabaran Injil yang mereka lakukan. Lalu ada juga orang-orang yang tadinya bersama-sama dengan Paulus tetapi harus pergi ke kota lain. Tetapi ada juga yang bernama Alexander, seorang tukang tembaga yang menurut Paulus berbuat banyak kejahatan kepadanya. Dan selain menentang pengajaran yang diberikan, juga secara pribadi mungkin pernah melakukan hal tidak baik kepada Paulus sendiri. Dan di sini Paulus katakan Tuhan yang balas. Lalu juga secara umum Paulus mengatakan bahwa dia ditinggalkan oleh teman-temannya saat pembelaan, yakni dalam konteks pengadilan tentunya, dan hanya tinggal satu temannya yaitu adalah Lukas. Ini adalah bagian dari pesan-pesan yang terakhir yang disampaikan oleh Rasul Paulus khususnya dalam suratnya kepada Timotius. Tetapi kita bisa melihat walaupun faktanya banyak yang meninggalkannya di masa-masa kesulitannya, tetapi kita membaca surat ini bukan bernada keluhan, hanya menunjukkan fakta yang ada, apa kenyataan yang di depan mata, sebuah kejujuran, tetapi tidak ada keluhan di situ. Karena Rasul Paulus tahu manusia memang bisa membuat kecewa, tetapi harapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakannya. Itulah yang menjadi pesan utama di renungan kita hari ini. Seperti Rasul Paulus, ia berharap kepada Tuhan yang selalu mendampingi, menguatkan, dan melepaskannya dari setiap usaha jahat orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kesusahan-kesusahan di dunia menjadi kecil saat Rasul Paulus berfokus pada sesuatu yang lebih besar, yaitu keselamatan kekal, hidup dalam kerajaan sorga bersama Bapa. Jadi sekalipun berat yang dihadapi, tetapi dia tidak pernah kehilangan pengharapan. Pengharapannya terus menyala karena yang dia fokuskan adalah kehidupan kekal, bukan kehidupan di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, seperti Rasul Paulus, kita pun
hidup di dunia yang punya banyak sekali pergumulan. Hampir setiap hari kita mungkin diperhadapkan dengan kekecewaan. Mungkin kita pernah juga ditinggalkan oleh teman, kita merasa tidak punya siapa-siapa, atau mungkin diperlakukan dengan tidak adil, diperlakukan dengan jahat. Ya, seperti firman Tuhan juga katakan bahwa kita ini adalah domba di tengah-tengah serigala. Tetapi tetaplah jadi terang, terang yang terus bercahaya, senantiasa tetap berbuat baik karena ada Tuhan yang selalu siap melepaskan kita dari kesulitan, melepaskan kita dari jebakan-jebakan dunia yang memberatkan kita. Saudara, jangan ragukan Tuhan dan jangan andalkan manusia. Kita tidak perlu menyesali ya kebaikan-kebaikan kita yang mungkin kita pernah lakukan kepada orang lain yang ternyata tidak berbalas atau justru berbalas sebaliknya. Kita tidak perlu menyesali semua itu karena kita tetap punya sahabat, yaitu Yesus, sahabat kita paling setia. Mengikut Tuhan memang tidak selalu mudah. Terkadang kita menghadapi kepahitan, tetapi buahnya selalu manis. Mari kita pakai prinsip Rasul Paulus bahwa apapun yang kita hadapi di dunia ini, pergumulan yang begitu berat, jika dibandingkan dengan keselamatan dan kehidupan kekal yang menanti kita yang setia, itu semua akan menjadi perkara yang mudah untuk dihadapi. Ya, mari kita terus berjuang untuk bisa setia sampai akhir. Kita tidak menyesal, tidak bersungut-sungut dan tidak menyalahkan Tuhan, melainkan terus berharap bahwa Tuhan sedang merancangkan yang terbaik dan Tuhan akan meluputkan kita dari segala bentuk kejahatan. Selalu andalkan Tuhan, selalu libatkan Tuhan pagi, siang, sore, malam dalam segala aktivitas kita, karena setiap kali kita diluputkan dari penipuan, dari kecelakaan, tidak ada yang kebetulan. Semua itu adalah pekerjaan tangan Tuhan yang senantiasa menjaga kita. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang hari ini boleh mengajarkan kami supaya boleh senantiasa mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kami. Sebagaimana Rasul Paulus contohkan, walaupun mungkin kami dikecewakan oleh manusia, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus berharap hanya kepadamu saja. Bapa, kami hari ini juga berdoa untuk GBKP Runggun Cibinong. Kami bersama-sama mendoakan supaya jemaat Tuhan di GBKP Cibinong boleh senantiasa Tuhan berikan kesehatan, boleh Tuhan berikan kesatuan hati, Tuhan juga berkati pelayanan pendeta kami dan pertua diaken kami yang melayani di GBKP Runggun Cibinong. Tuhan senantiasa berikan hikmat dan juga kesatuan hati dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Engkau tahu Tuhan, gerejamu ini sedang membangun sebuah gedung gereja. Tuhan yang cukupkan dana yang diperlukan, Tuhan yang berkati prosesnya juga Tuhan, supaya boleh mendapat dukungan dari warga sekitar dan proses pembangunan gereja ini boleh berlangsung terus secara kontinu, tidak ada masalah, dan Tuhan pada waktunya nanti gereja ini boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memulai hari ini beraktivitas dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan senantiasa menjaga kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.